Halo semua, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang statistika sosial. Video kali ini disusun oleh 1. Muhammad Ihsan Pane, 2. Aura Rahmadita, 3. Makfirana Ajaning Tias, 4. Dava Maika Rivero, 5. Siti Zahra Danisa, 6. Ailin Kharimatun Nuha, 7. Filza Nuhairina, 8. Haura Jihan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailin Kharimatun Nuha dari kelompok 2 NPM 203 50 351 60 30. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai statistik. Kata statistik berasal dari bahasa Latin yakni status yang artinya adalah negara. Perkembangan awal statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara itu sendiri. Dalam pengertian ini, statistik hanya diartikan sebagai sekumpulan data atau angka mengenai kondisi penduduk. Ada beberapa definisi statistik menurut para ahli seperti Anderson dan Bancroft. Menurutnya, statistik adalah ilmu dan seni perkembangan dan metode paling efektif untuk pengumpulan, pentabulasian, dan penginterpretasian data kuantitatif sedemikian rupa, sehingga kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan penggunaan penalaran induktif yang didasarkan pada probabilitas atau teori peluang. Sedangkan menurut Sujana, statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan dan analisis serta penarikan kesimpulan yang berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Berdasarkan definisi statistik yang sudah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa statistik adalah ilmu yang berisi tentang cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data dalam bentuk angka yang terkait dengan bidang ilmu sosial. Selanjutnya, perbedaan statistik dengan statistika. Data atau fakta yang disampaikan melalui statistik itu hendaknya bersifat informatif, komunikatif, berguna, atau praktis. Dengan demikian, maka statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan masalah tertentu. Sedangkan statistika adalah ilmu atau metode atau aturan untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, menganalisis, atau menginterpretasinya dan menarik kesimpulan. Statistika juga merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Adapun tujuan statistik adalah untuk mendeskripsikan dan menerangkan data mengenai populasi yang diselidiki dan untuk menetapkan pada kondisi bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan atau membantu melakukan sesuatu. Manfaat dari statistik ialah menetapkan metode yang terbaik dalam penarikan kesimpulan yang sesuai dengan teknik pengambilan sampel tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Pane dari Prodi Sosiologi 2020 dengan NPM 203 503 516 007 akan menjelaskan beberapa materi statistika yang akan saya jelaskan berikut ini. Ya, berikut adalah beberapa peranan statistika dalam penelitian. Antara lain, memberikan informasi tentang karakteristik distribusi suatu populasi tertentu, baik diskrit maupun kontinu. Pengetahuan ini berguna dalam menghayati perilaku populasi yang sedang diamati. Mungkin yang dimaksud adalah bagaimana sikap masyarakat satu populasi yang sedang diamati. Kedua, ada menyediakan prosedur praktis dalam melakukan survei pengumpulan data melalui metode pengumpulan data atau teknik sampling. Teknik sampling ini maksudnya contoh yang bisa diambil dari apa yang diteliti, gitu. Dan pengetahuan ini biasanya berguna untuk mendapatkan hasil pengukuran yang terpercaya, karena memiliki sampling atau contoh pasti bisa dipercaya apa yang diamatinya. Yang ketiga, menyediakan prosedur praktis untuk menduga karakteristik suatu populasi melalui pendekatan karakteristik sampel, baik melalui metode penaksiran, pengujian hipotesis, dan analisis varian. Biasanya pengetahuan ini berguna untuk mengetahui ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran serta perbedaan dan kesamaan populasi. Maksudnya di sini adalah sebagaimana seberapa bedanya penduduk suatu tempat kemudian satu wilayah. Misalnya perbedaan jumlah populasi antara penduduk Depok dengan Jakarta. Yang keempat, ada menyediakan prosedur praktis untuk mengamal keadaan suatu objek tertentu di masa mendatang
berdasarkan keadaan di masa lalu dan masa sekarang melalui metode regresi dan metode deret waktu. Mungkin sini yang dimaksud adalah apa yang kita lakukan sekarang bisa menjadi apa di masa depan nanti dengan melakukan metode ini. Pengetahuan ini biasanya berguna untuk memperkecil resiko akibat ketidakpastian yang dihadapi masa yang akan datang. Yang kelima ada menyediakan prosedur praktis untuk melakukan pengujian terhadap data yang bersifat kualitatif melalui statistik non-parametrik. Apabila dilihat dari segi fungsinya berdasarkan aktivitas yang dilakukan, statistika dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Pertama, ada statistika deskriptif. Yang dimaksud adalah statistika yang menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa menarik kesimpulan. Statistika ini bisa juga disebut dengan istilah statistika deduktif. Statistika deskriptif ini menggunakan data dari suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Statistika ini digunakan untuk menyediakan dan menganalisis data agar lebih bermakna dan komunikatif, disertai penghitungan sederhana, juga bersifat menjelaskan keadaan dan karakteristik data yang disangkutkan. Yang kedua adalah statistika inferensial, adalah statistika yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data sampel yang telah dianalisis. Statistika inferensial disebut juga statistika yang berkaitan dengan cara menganalisis data sampel dan pengambilan kesimpulan, juga berkaitan dengan estimasi parameter populasi dan pengujian hipotesis berdasarkan bentuk distribusi parameternya. Statistika inferensial pun dibagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Satu, statistika parametrik adalah bagian statistika inferensial yang parameter populasinya diketahui mengikuti distribusi normal dan memiliki varian data yang homogen. Yang kedua, ada statistika non-parametrik, yaitu statistika inferensial yang parameter populasinya tidak mengikuti distribusi normal atau distribusi bebas dan varian data yang tidak homogen. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan statistika inferensial, yaitu sebagai berikut. 1. Penafsiran tentang karakteristik populasi dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel. 2. Prediksi tentang masalah untuk masa yang akan datang dan menentukan pengaruh variabel, hubungan antar variabel, menguji hipotesis, pembuatan kesimpulan secara umum mengenai populasi. Dan yang ketiga ada statistika inferensial, antara lain uji beda, uji T, analisis varian, korelasi, regresi, analisis kovarian, dan Q-kuadrat. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan beberapa hal tentang statistika. Itu merupakan maksud dari bagian materi pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Rahmalita, NPM 20303513516019, Prodi Sosiologi. Sini saya akan menjelaskan materi bab 2 mengenai penelitian dan data. Penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan baru. Data adalah bentuk jamak atau datum. Data berupa fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, atau lainnya. Syarat data terbagi menjadi 4. Yang pertama, empiris, hasil peneliti real dan dibuktikan. Yang kedua, sistematis, hasil sesuai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, objektif, hasil berdasarkan peneliti. Yang keempat, logis, hasil masuk akal. Jenis data berdasarkan sumber. Yang pertama, primer, data yang dikumpulkan secara langsung. Sekunder, data yang diperoleh peneliti atau data yang sudah jadi. Berdasarkan waktu, data berskala, data yang dikumpulkan berdasarkan waktu. Cross section, yaitu data yang dikumpulkan rentan waktu tertentu dipublish secara rutin. Berdasarkan sifat kualitatif, data yang tidak berbentuk bilangan.
Kuantitatif data berupa angka atau bilangan berdasarkan proses diskrit perhitungan atau hasil. Kontinum pengukuran atau suhu berdasarkan tipe skala pengukuran nominal data yang dapat berdasarkan kategori tertentu. Ordinal angka yang disajikan berdasarkan urutan data atau tingkatan. Rasio perbandingan data. Interval data untuk menentukan skala ukur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suzana Khairina dari Prodi Sosiologi dengan NPM 203503516031 dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bab 2. C. Perlakuan data. Perlakuan data merupakan cara memproses data penelitian untuk memperoleh hasil yang diinginkan berdasarkan pola dan aturan tertentu. Perlakuan data terdiri dari 1. Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa populasi penelitian, yaitu 1. Observasi, 2. Wawancara mendalam, 3. Penelusuran literatur, 4. Penggunaan kuesioner. 2. Pengolahan data merupakan perlakuan pada informasi selama penelitian seperti A. Editing, B. Coding, C. Tabulasi. 3. Penyajian data penelitian berfungsi agar data yang sudah dikumpulkan dapat dimengerti oleh pembaca. D. Konsep, konstruk, dan variabel. Pertama, konsep. Konsep merupakan istilah atau simbol yang menunjuk pada suatu pengertian tertentu. Konsep digunakan untuk mendeskripsikan dunia empiris yang diamati. 2. Konstruk. Konstruk merupakan konsep yang bersifat umum dan pengertiannya tidak terikat tempat dan waktu. 3. Variabel. Variabel merupakan suatu konstruk yang sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan. Variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Jenis-jenis variabel tersendiri ada 1. Variabel dependen, 2. Variabel independen, 3. Variabel moderator, 4. Variabel intervening, 5. Variabel kontrol. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfirana Adjin Dias, NPM 203 503 516 021 dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab 3 tentang pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan untuk memberi angka terhadap objek yang diamati dan berguna untuk memperoleh data dalam memecahkan persoalan. Ketepatan pengukuran dalam penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan konsep atau teori, karena keduanya akan diturunkan menjadi indikator untuk diukur. Ada 4 aktivitas dalam proses pengukuran, yaitu menentukan dimensi konsep penelitian, merumuskan ukuran masing-masing dimensi, menentukan ukuran yang digunakan, serta menentukan validitas dan reliabilitas alat pengukuran. Sementara pada skala pengukuran, membagi pengukuran menjadi 4 kategori, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Adapun dalam tipe skala pengukuran, para ahli sosiolog membedakan 2 tipe skala berdasarkan kepada fenomena sosial, yaitu digunakan untuk mengukur perilaku sosial dan kepribadian, serta mengukur aspek budaya lain dan lingkungan sosial. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi mengenai fenomena sosial. Skala Goodman menuntut responden untuk menjawab dengan tegas tentang persoalan yang ditanyakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haurojian Putri dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai semantik diferensial dan yang lainnya. Yang pertama, semantik diferensial. Berusaha mengukur arti objek atau konsep bagi seseorang responden. Hal ini digunakan untuk mengukur sikap tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Yang kedua ada rating scale. Dalam skala ini, responden tidak akan menjawab salah satu jawaban kualitatif yang telah diberikan, melainkan akan menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang diberikan oleh skala tersebut. Yang selanjutnya ada skala Thurston, merupakan teknik formal pertama untuk mengukur sikap. Fungsinya itu untuk menilai secara spesifik terhadap objek yang akan diteliti nantinya. Tetapi skala ini jarang sekali digunakan karena mempunyai kelemahan. Salah satunya yaitu memerlukan terlalu banyak pekerja untuk membuat skala. Dan selanjutnya ada mendesain instrumen penelitian,
merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena yang diamati oleh peneliti. Penyusun instrumen dalam penelitian kuantitatif perlu memperhatikan berbagai aspek, salah satunya yaitu instrumen yang baik. Untuk mendapatkan instrumen yang baik, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu validitas, reliabilitas, sensitivitas, objektivitas, dan visibilitas. Dan selanjutnya ada penyusun instrumen. Untuk mendapatkan instrumen yang baik, harus mengikuti langkah-langkahnya, yaitu melakukan kajian teoritik, menentukan dimensi, menentukan indikator, dan membuat pernyataan untuk masing-masing indikator. Kajian teoritik atas variabel yang diteliti sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif atas variabel tersebut. Semakin komprehensif dan semakin luas kajian teoritik yang digunakan, maka akan menghasilkan fondasi penelitian yang kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Maika Rivero, NPM 2035035160205. Saya dari kelompok 2 Statistik Sosial. Berikut ini saya akan mempresentasikan bab 4 tentang pengolahan dan penyajian data. Pengolahan dan penyajian data digunakan setelah melakukan hasil penelitian. Jika tidak menggunakan pengolahan dan penyajian data, maka hasil penelitian tersebut akan menjadi informasi mentah dan tidak bisa ditelaah. Apabila data yang digunakan merupakan data primer, biasanya diperoleh melalui wawancara. Pengertian wawancara itu adalah suatu proses tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk memperoleh informasi penting tentang permasalahan yang diajukan oleh peneliti. Dalam melakukan wawancara, dibutuhkan orang yang memiliki keterampilan berkomunikasi yang dapat memotivasi narasumber untuk menjawab apa yang ditanyakan. Oleh karena itu, wawancara akan berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zara Danisa dari kelompok 2 dengan NPM 20350351629. Ingin mempresentasikan data sentral. Pengukuran tendensi sentral dan ukuran penetapan digunakan untuk menjaring data yang menunjukkan pusat atau pertengahan dari gugusan data yang menyebar. Harga rata-rata dari kelompok data itu diperkirakan dapat mewakili seluruh harga data yang ada dalam kelompok tersebut. Dapat beberapa pengukuran tendensi sentral sebagai berikut. Min atau rata-rata hitung, perhitungan rata-rata hitung untuk sampel bersimbol X bar, dan perhitungan rata-rata untuk populasi bersimbol mu atau mu. Pada perhitungan min, terdapat dua rumus yang berbeda, yaitu min data tunggal dan data kelompok. Min data tunggal digunakan jika menghitung data yang jumlahnya sedikit. Selanjutnya, data kelompok digunakan jika menghitung rata-rata dari data yang sudah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Data kelompok sudah berbaur dengan data yang lainnya, sehingga keaslian dari data kelompok tersebut tercampur dengan data lainnya menurut kelasnya. Selanjutnya adalah modus, merupakan nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi tertinggi, baik data tunggal maupun data yang berbentuk distribusi atau nilai yang sering muncul dalam kelompok data. Pada perhitungan modus juga terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan modus data kelompok. Selanjutnya ada median, merupakan nilai tengah dari gugusan data yang telah disusun dari data terkecil sampai terbesar atau dari data terbesar sampai ke data terkecil. Ukuran penetapan terdiri dari median, kuartil, desil, dan persentil kuartil. Nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Kuartil dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu kuartil pertama yang merupakan nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian atas dan 75% frekuensi di bagian bawah distribusi. Kuartil kedua, nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi di bagian atas dan 50% di bagian bawah. Kuartil ketiga, nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi di bagian atas dan 25% frekuensi di bagian bawah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat kelompok 2 presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Thank you.